Perkenalkan, nama saya Grevan Fikra Purba dengan nomor NIM 5243230025. Di sini saya akan membahas ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep dari tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik beserta contohnya. Oke, di sini kita mengenal itu tegangan listrik itu dengan satuannya itu volt. Apa sih tegangan listrik itu? Tegangan listrik yang juga dikenal sebagai beda potensial listrik adalah perbedaan energi potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik. Tegangan listrik berperan sebagai gaya dorong yang menyebabkan muatan listrik bergerak melalui konduktor dan menghasilkan arus listrik. Seperti bayangkan air terjun yang dari ketinggian air terjun itu seperti perbedaan potensial gravitasi. Menentukan beberapa kuat air tersebut mengalir ke bawah. Dalam listrik, tegangan berperan mirip dengan ketinggian air terjun. Menentukan seberapa kuat arus listrik akan mengalir. Satuannya itu volt. Contohnya itu dapat kita lihat di sebuah baterai atau stop kontak yang dimana di stop kontak rumah memiliki tegangan 224 volt. Ini berarti perangkat elektronik yang dicolokkan ke stop kontak tersebut akan menerima tegangan 220 volt. Oke, di sini saya akan membahas selanjutnya itu arus listrik. Arus listrik atau yang dapat dikenal dengan ampere dengan satuannya, itu konsepnya itu seperti aliran muatan listrik melalui suatu konduktor seperti kabel. Arus listrik diukur berdasarkan jumlah muatan listrik yang melewati suatu titik dalam konduktor per satuan waktu. Analoginya itu seperti air terjun. Arus listrik mirip dengan jumlah air yang mengalir melalui sungai dalam di bawah air terjun. Semakin besar alirannya, semakin besar pula arusnya. Contohnya itu seperti sebuah komputer desktop mungkin menarik arus listrik sebesar 2 ampere atau sebuah lampu yang menarik arus listrik sebesar 0,5 ampere ketika dinyalakan. Oke, konsep dari daya listrik itu yang dikenal dengan watt. Daya listrik adalah jumlah energi listrik yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu komponen dalam satuan waktu. Daya listrik mengukur seberapa cepat energi listrik diubah menjadi bentuk energi lain, seperti cahaya pada lampu ataupun panas pada pemanas atau setrika yang dapat kita kenal. Analoginya seperti air terjun juga, di mana daya listrik mirip dengan total energi yang dihasilkan oleh air terjun per satuan waktu. Daya energi tergantung pada ketinggian air terjun atau tegangan dan jumlah air yang mengalir atau arus, yaitu satuannya watt atau W. Contohnya itu seperti sebuah lampu LED memiliki daya 10 watt. Ini berarti lampu tersebut mengkonsumsi energi listrik sebesar 10 joule per detik. Oke. Hubungan antara tegangan, arus, dan daya, yaitu saling berkaitan di mana antara tegangan V atau arus I dan daya P dinyatakan dalam rumus P sama dengan V kali I, di mana P itu daya, V itu tegangan, dan I dan arus. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke soal kedua. Akan lanjut ke pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Di sini kita akan memulai dari sumber tegangan listrik. Apa itu sumber tegangan listrik? Itu komponen yang menghasilkan perbedaan potensial listrik antara dua titik. Perbedaan potensial ini dapat diukur dengan volt, satuan volt atau V.
yaitu sumber tegangan yang ideal akan mempertahankan tegangan konstan antara dua titik tersebut. Tidak peduli berapa banyak arus yang ditarik, yang ditarik oleh beban yang terhubung. Analoginya seperti pompa air, di mana pompa air itu menghasilkan tekanan air, di mana tekanan air itu tegangan akan mendorong air atau arus untuk mengalir melalui pipa. Contohnya itu seperti generator. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator menghasilkan tegangan AC atau arus bolak-balik yang digunakan di rumah atau industri. Oke, masuk ke sumber arus. Apa itu sumber arus? Sumber arus listrik adalah komponen yang menghasilkan arus listrik, di mana arus listrik itu konstan melalui suatu rangkaian. Tidak peduli seberapa besar tegangan yang diperlukan, arus listrik diukur dalam satuan ampere atau A. Sumber arus ideal akan mempertahankan arus konstan, meskipun tegangan pada beban berubah. Analoginya itu seperti pompa air juga, yang dimana pompa air itu menghasilkan aliran air konstan. Pompa akan memompa air atau arus dengan laju yang sama, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diperlukan. Contohnya itu seperti beberapa jenis sensor, itu seperti sensor foto atau sensor cahaya menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan intensitas cahaya yang diterima. Oke, sekian dari penjelasan dari soal nomor 2, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3, di mana jelaskan perbedaan komponen pasif dan komponen aktif beserta contohnya. Mari kita bahas pertama itu dari komponen pasif. Dapat kita ketahui komponen pasif atau jenis komponen elektronik yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi, di mana mereka tidak dapat menghasilkan energi sendiri, tetapi dapat menyimpan atau melepaskan energi dalam bentuk listrik atau magnet. Ciri-cirinya itu seperti tidak dapat menghasilkan sinyal baru, tidak dapat memperkuat sinyal, tidak dapat memerlukan sumber daya eksternal. Contohnya itu resistor, transistor, transformator, kapasitor, induktor. Contoh komponen pasifnya itu seperti resistor itu berfungsi untuk menghambat listrik, kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam bentuk medan magnet, induktor berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk kapasitor dalam bentuk medan listrik, sedangkan induktor dalam bentuk medan magnet. Dan terakhir itu transformator berfungsi untuk mengubah tegangan AC. Oke, baru dapat kita ketahui di sini juga yaitu komponen aktif. Apa itu komponen aktif? Itu jenis komponen elektronika yang memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Mereka dapat menghasilkan energi atau memperkuat sinyal. Ciri-cirinya itu seperti dapat menghasilkan sinyal listrik, dapat memperkuat sinyal, memerlukan sumber daya eksternal. Contohnya itu dioda, transistor, IC atau integrate circuit. Contoh komponennya itu seperti dioda tadi, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang hanya dalam satu arah. Transistor berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar. IC itu berisi rangkaian kompleks dari berbagai komponen aktif dan pasif yang terintegrasi dalam satu chip. Oke, itu dari pertanyaan nomor 3 dan saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal atau pertanyaan nomor 4. Deskripsikan karakteristik komponen dioda beserta fungsinya. Dapat kita dengar tadi apa dioda yang tadi itu, di mana dioda itu berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah. Karakteristiknya itu dioda adalah komponen semikonduktor yang memiliki dua kutub, yaitu anoda dan katoda, di mana anoda itu bersifat positif dan katoda itu bersifat negatif.
Karakteristik utama dioda adalah kemampuannya untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Karakteristik penting dioda itu arus searah. Dioda ideal hanya mengalirkan arus listrik jika tegangan pada anoda lebih tinggi daripada tegangan pada katoda, atau bias forward jika sebaliknya itu bias reverse. Dioda tidak mengalirkan arus. Tegangan jatuh. Saat dioda mengalirkan arus, ada sedikit tegangan yang jatuh di antara anoda dan katoda. Tegangan jatuh ini bervariasi tergantung jenis dioda, biasanya sekitar 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 untuk dioda gerdardium. Oke, sekian deskripsi karakteristik dari dioda dan saya akan melanjutkan ke pertanyaan terakhir. Di mana pertanyaan terakhir itu deskripsikan karakteristik komponen transistor beserta fungsinya. Tadi fungsi dari dioda. Fungsinya itu dioda yang antara lain yaitu dioda penyearah atau digunakan untuk penyearah arus DC, dioda Zener digunakan untuk pengatur tegangan, dioda LED, light emitting dioda memancarkan cahaya saat dialiri arus, dioda foto atau fotodioda mengubah cahaya menjadi arus listrik. Oke, sekian dari soal pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 5 itu deskripsikan transistor dan berikan fungsinya. Oke, sini dapat kita lihat apa itu transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki 3 terminal, yaitu basis, B, kolektor, C, dan emitor, yaitu E. Transistor memiliki kemampuan untuk mengatur aliran listrik antara kolektor dan emitor berdasarkan arus atau tegangan yang diberikan pada basis. Karakteristik penting transistor. Karakteristik penting transistor itu penguatan arus atau transistor dapat memperkuat arus listrik. Arus kecil yang diberikan pada basis dapat mengendalikan arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Itu karakteristik lainnya itu sebagai saklar atau transistor dapat berfungsi sebagai saklar elektronik dengan memberikan sinyal pada basis. Transistor dapat diaktifkan atau menghidupkan aliran arus atau dinonaktifkan mematikan aliran arus. Tegangan jatuh. Saat transistor diaktifkan, ada sedikit tegangan yang jatuh di antara kolektor dan emitor. Tegangan jatuh ini bervariasi tergantung jenis transistor dan kondisi operasinya. Oke, fungsi transistor di sini ada penguat sinyal atau transistor digunakan sebagai penguat sinyal dalam berbagai aplikasi seperti audio, radio, dan video. Saklar elektronik. Transistor digunakan sebagai saklar dalam rangkaian logika digital, pengendali motor, dan berbagai aplikasi lainnya. Pengatur tegangan, transistor dapat digunakan dalam rangkaian pengatur tegangan, baru osilator. Kayak ada jenis-jenisnya itu transistor bipolar junction atau BJT, transistor field effect atau VAT. Oke, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.